Tadi saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita mau bongkar, apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya akan tanya, kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang? Anak siapa yang dia buang? Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi saya, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Izin majelis menyampaikan beberapa hal sebelum persidangan dimulai. Mohon izin terlebih dahulu. Jadi tadi waktu ISOMA kami tim JPU sempat berdiskusi terkait dengan ahli pada kesempatan kali ini. Jadi kami tim JPU terhadap ahli yang dihadirkan itu menolak keterangan ahli tersebut dengan beberapa pertimbangan. Di salah satunya antaranya yaitu satu, bahwa tadi ahli waktu pertama tidak menyerahkan surat tugas. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kurikulum vitae juga tidak ada. Yang ketiga, barusan tadi Majelis juga menyampaikan terkait dengan keahliannya. Apakah di kebijakan publik ataukah di filsafat. Itu. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum ini yang bersangkutan juga masuk dalam lembaga FNN Majelis. Jadi kami juga meragukan apakah ini sebagai saksi fakta ataupun ahli, mengingat dalam FNN beliau ini juga sebagai memiliki akun YouTube di mana tertera di situ Rocky Gerung Official, seperti itu Bapak ya. Itu, terima kasih Majelis. Oh, izin yang mulia. Saya terangkan atau? Oke. Saudara ahli ini di FPN juga Dewan Pakar. Dewan Pakar di FPN. Ya, mungkin dia bisa jelaskan, Prof. Rocky. Siap. 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 Penasehat hukum. Siap. 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 Terima kasih Majelis. CV-nya nanti menyusul kami serahkan juga. Kurikulum vitae-nya akan kami serahkan juga nanti. Ada nanti, kita bisa Pak. Iya. Saudara ahli, saudara, apa yang dimaksud dengan filsafat bahasa? Majelis Hakim. Oke. Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa itu. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Di situ ngacoknya tuh. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti dia harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua? Ya memang begitu. Kalau jadi filosofis mesti ngajar semua itu. Anda sok tahu, memang saya tahu semua itu. Jadi itu intinya itu. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen itu. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Medical Ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, kenapa ngajar di situ? Karena ada problem etik dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya ngajar di kepolisian tuh. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, penalaran hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin nggak diajarkan di Fakultas Hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu nggak ada.
Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya tuh. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa. Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Iya. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asam. Karena saya lihat faktual dia habis minum lemon, maka pasti asam secara logis begitu tuh. Jadi itu sebetulnya sehingga orang kadang-kala menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN itu adalah metaforik karena dia abstrak. Istilah apa tadi? Jin buang anak itu lebih abstrak lagi tuh. Jadi kalau saya belajar tentang legal philosophy dan filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena nanti jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu ngaco dalam logika tuh. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada jin buang anak gitu. Itu tidak faktual kan? Terpaksa sih sebagai peralatan bahasa tuh. Jadi misalnya kalau saya lihat ini ada berkas tebal di meja penuntut umum tuh. Ini saya bisa duga ini isinya fakta. Tetapi yang kita persoalkan bukan fakta, metafornya. Itu bedanya tuh. Jadi metafor adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya tuh. Kalau persamaan namanya simile tulisnya itu. Bahasa Inggrisnya kita baca dalam bahasa Indonesia simile. Kesamaan, bukan perumpamaan. Itu bedanya tuh. Nah kalau kesamaan itu ada faktanya. Kalau perumpamaan nggak ada faktanya. Itu intinya. Nanti saya mungkin terangkan lebih lanjut. Asal bagian ini dulu saya kira dipastikan. Terus apa saja yang menjadi objek filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa berurusan dengan logika. Karena kalau saya misalnya sedang berbahasa, saya dituntun untuk membuktikan bahwa kemampuan saya berargumentasi tersusun secara logis. Jadi filsafat bahasa menguji logika di dalam bahasa. Tadi saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita mau bongkar apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya akan tanya kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang? Anak siapa yang dia buang? Itu namanya kita bongkar reasoning di dalam frasa itu tuh. Nah, kenikmatan kita berbahasa justru karena ada metafor. Jadi metafor itu membuat kita enak berbahasa. Kalau saya lagi kesel, dia bilang, aduh, lu ngapain lu kesel, mending lu nelen pil koplo. Tidak saya maksudkan untuk nelen pil koplo, tapi itu adalah cara anak Jakarta misalnya untuk berolok-olok tuh. Jadi bagian olok-olok itu justru bagian dari kenikmatan berbahasa. Bayangkan misalnya kalau bahasa itu semacam kita ketik grammar aja kan. Jadi bahasa jadi indah justru, jadi efektif, jadi produktif kalau ada bagian olok-oloknya tuh. Jadi olok-olok itu bagian dari praktek bahasa. Dan itu menetap di dalam kehidupan bangsa kita di seluruh dunia. Kita bikin pantun itu ada yang olok-olok juga. Itu soalnya tuh. Pertanyaannya tuh. Pembahasan filsafat bahasa itu meliputi apa saja? Filsafat bahasa itu dibahas di dalam dua tema besar. Yang satu namanya hermeneutics atau semiotics itu.
Jadi kita berupaya untuk gali, dig out. Inti utama dari ucapan itu apa sebetulnya? Ya mungkin mereka yang belajar language forensik tahu bahwa kata itu disebut kata karena dia dipasangkan dalam kalimat. Kalimat hanya disebut kalimat kalau dipasangkan dalam paragraf. Paragraf hanya disebut paragraf kalau dia dalam satu bab. Bab hanya disebut bab kalau dalam satu buku itu. Jadi itu yang namanya reasoning kata itu. Kata itu diurut ke atasnya apa. Nah kalau kata itu dipenggal sekedar sebagai kata, konteksnya hilang. Historisnya hilang, kenikmatannya hilang, grammarnya ada, tetapi estetikanya nggak dapat gitu. Jadi permainan kata itu bagian keunikan manusia. Hanya manusia yang bisa bermain-main dengan kata-kata. Karena itu disebut manusia adalah language using animal. Manusia adalah makhluk yang mempermainkan bahasa dan dipermainkan oleh bahasa itu intinya tuh. Saudara ahli, apa perbedaan antara filsafat bahasa dengan linguistik? Oke. Linguistik itu bagian teknis dari bahasa tuh. Nggak ada hubungannya dengan filsafat bahasa tuh. Yang bahaya adalah kalau linguistik tidak dikontrol oleh filsafat bahasa. Dia menjadi soal teknis. Ada departemen linguistik di Universitas Indonesia itu. Tapi dia tidak bicara tentang filsafat bahasa. Dia bicara tentang fungsi kata di dalam kalimat itu. Grammar. Filsafat bahasa semacam oversight committee itu. Kalau sekarang apa tuh filsafat bahasa? Itu di kepolisian namanya propam, itu namanya filsafat bahasa tuh. Jadi dia mengkontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kata, penyalahgunaan bahasa tuh. Nah, linguistik tidak menguji itu. Linguistik itu praktek berbahasa. Jadi kita bedakan antara filsafat bahasa sebagai dewan sebetulnya dewan etis untuk mengetahui kapan bahasa itu disimpangkan untuk kepentingan politik. Beda kata, misalnya kata enak, itu buat kepentingan estetik, beda dengan untuk kepentingan politik, beda untuk kepentingan hukum, beda untuk kepentingan ngolok-ngolok tuh. Itu fungsi dari filsafat bahasa tuh. Jadi saya ulangi lagi, saya ringkas saja. Linguistik itu adalah bagian teknis dari bahasa. Filsafat bahasa adalah bagian rasional dari upaya untuk menemukan di mana bagian teknis itu terpisah dengan konteks. Itu maksudnya. Ini ada kata-kata ya. Tolak ibu kota baru, IKN. Proyek oligarki, merampok uang rakyat. Apa makna secara filsafat bahasa ini? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus. Itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya apa namanya ya, topos, bentar saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya tuh. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya tuh. Nanti saya dapat keterangan konseptualnya. Saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat itu. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah gitu. Artinya ada harmoni di dalam musik itu, maka kita nikmati keindahan itu. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan itu. Nah sekarang kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga,
calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan, nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya ternyata partiturnya berantakan, konduktornya nggak ngerti note. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni, ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur tuh, jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak Ibu Kota Baru? Oh, awalnya indah, tapi kok Anda berubah, Pak Rocky jadi kritisi? Karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni, ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ada AMDAL. Maka saya ubah di pikiran saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu, tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat, kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan kata ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani. Topos artinya tempat. U artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia itu artinya tempat yang bagus. Sebetulnya salah terjemahan. Kalau kita pakai grammar bahasa Yunani namanya eutopia. Eu artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memaki istilah utopia, bacanya utopia. U artinya bagus, topia artinya topos, itu tempat yang indah tuh. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi sebetulnya cuma permainan psikologi aja tuh. Ada orang yang anggap, yuk kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang, enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang enggak ada. Karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak, di mana tempat jin buang anak? Itu ucapan aja sebetulnya tuh. Terhadap kejengkelan. Nah kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana.